Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adianto, NIM A5102002118 dari kelas 1D. Di sini saya akan membahas tentang salah satu filosof Islam, yaitu Al-Biruni. Al-Biruni lahir pada tahun 973 Masehi di Provinsi Khorasan di timur laut Persia. Sama seperti anak-anak lain di masanya, ia dididik di usia muda. Belajar bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu-ilmu Islam yang mendasar, dan ilmu pengetahuan alam. Awalnya, ia meminati kajian matematika dan astronomi. Di kemudian hari, ia menjadi seorang spesialis dalam dua bidang ilmu tersebut. Ia adalah seorang astronom terkemuka. Dia banyak melakukan perjalanan di daerah utara Persia. Sempat menetap juga di Jurjan, sebelah tenggara Laut Kaspia. Lalu dia melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu hingga ke Rai, dekat Teheran. Selama waktu tersebut, ia menulis sebuah karya monumental yang mengkaji tentang sejarah peradaban kuno di tengah pengaruh silih bergantinya kerajaan. Buku itu sebagai penanda yang jelas bahwa di masa depan Al-Biruni akan menjadi seorang ilmuwan yang menguasai berbagai cabang keilmuan. Ini lebih dari sekedar buku sejarah, karena buku tersebut merevolusi sejarah sains, astronomi, budaya, dan juga menjelaskan peristiwa sejarah. Dengan produktivitasnya di Jurjan, Al-Biruni menjadi salah satu ilmuwan utama di zamannya melalui karya-karyanya. Sejak itulah Al-Biruni melahirkan karya-karya besarnya dalam bidang matematika, astronomi, mineralogi, fisika, farmasi, biologi, geografi, bahasa, sejarah, dan perbandingan agama. Karena kemampuannya membaca teks-teks Hindu kuno, Al-Biruni mampu mengkompilasi sebuah ensiklopedia sejarah India kuno yang dikenal sebagai Kitab Tarikh Al-Hind atau Ensiklopedi Sejarah India. Menariknya, banyak kabar tentang India kuno yang diketahui orang-orang masa kini berasal langsung dari buku Al-Biruni. Tarikh Al-Hind lebih dari sekedar memberitahu pembaca tentang India kuno. Namun, buku ini juga merupakan fakta bahwa Al-Biruni mampu mengumpulkan begitu banyak ilmu yang berbeda untuk memahami latar belakang peristiwa sejarah. Buku ini adalah jendela untuk mengetahui falsafah India, geografi, maupun kebudayaannya. Al-Biruni menenggelamkan diri dalam kajiannya untuk memberi hadiah pada dirinya akan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang sejarah India. Dengan demikian, Tarikh Al-Hind benar-benar dapat dianggap sebagai salah satu buku pertama di dunia antropologi, studi masyarakat manusia dan perkembangan mereka. Selain menjadi expert dalam sejarah dan budaya India, Al-Biruni juga berhasil menentukan waktu yang tepat untuk membuat gebrakan ilmiah. Banyak ekspedisi yang ia lakukan sangat membantunya melihat dan mengenal variasi geografis dari sumber aslinya. Teori yang ia terapkan juga berhasil membuat mereka terhubung. Dengan menganalisis berbagai jenis partikel tanah di Sungai Gangga dari sumbernya hingga ke Teluk Benggala, Al-Biruni merumuskan teori tentang erosi dan bagaimana proses terjadinya pembentukan tanah, terutama mencatat peran air dalam proses ini. Dalam kajian studi terkait, ia menemukan fosil-fosil kuno hewan laut di pegunungan yang memutus wilayah India dari seluruh wilayah dunia, yaitu Himalaya. Tampaknya tidak mungkin bahwa siput dari laut terdalam, kerang, dan yang lainnya melakukan perjalanan ribuan mil ke daratan hingga ke kaki gunung. Dari sini Al-Biruni sampai pada kesimpulan bahwa pada suatu masa pegunungan Himalaya pasti pernah menjadi dasar laut, dan sekarang berpindah ke titiknya saat ini setelah jutaan tahun. Kajian ini secara langsung memberikan pemahaman di era modern ini tentang lempeng tektonik, bagaimana benua bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu. Al-Biruni juga memelopori bidang geologi karena ia berhasil mengumpulkan
menganalisis dan menyusun ratusan logam dan permata. Ia mampu menggambarkan sifat-sifat mereka, bagaimana mereka dibuat, dan di mana benda-benda itu dapat ditemukan. Bukunya yang mengkaji tentang permata menjadi standar untuk memahami batu berharga selama ratusan tahun. Al-Biruni terus mengecap pencapaian yang luar biasa hingga awal tahun 1000-an. Ia melakukan penelitian ke bidang-bidang seperti yang pertama, bagaimana bumi berputar pada porosnya. Yang kedua, bagaimana sumur dan sumber-sumber air membawa air ke permukaan. Yang ketiga, menggabungkan statika dan dinamika ke dalam studi mekanika. Yang keempat, mencatat garis lintang dan bujur dari ribuan kota sehingga memungkinkannya untuk menentukan arah kiblat setiap kota. Yang kelima, meneliti sifat optik dari bayangan yang berguna untuk menghitung atau memperkirakan pada waktunya masuk sholat. Yang keenam, membuat pemisahan atau diferensiasi astronomi ilmiah dari astrologi takhayul. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Al-Biruni. Selama 75 tahun masa hidupnya, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat ia meninggal pada tahun 1048, ia telah menulis lebih dari 100 buku, yang saat ini banyak yang telah punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikannya berhasil melahirkan berbagai pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikannya termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Kehadirannya membantu keilmuan cendekiawan muslim di masa lalu untuk mengoptimalkan batas pengetahuan dan membangun batas baru. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Meskipun ketidakpastian dunia politik Islam terjadi di masanya, ia mampu menghadapinya dan menjadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Oleh karena itu, banyak yang dapat kita pelajari tentang sejarah dan penemuan dari tokoh Al-Biruni ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai filosof Al-Biruni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.